apa kabar? Baik, capek banget ya hari ini. Aku nggak ngerti deh, kenapa kita itu harus mikirin tentang masa depan. Aku ngerti maksud kamu, tapi menurut aku, masa depan itu sangat penting, jadi kita harus mempersiapkannya dari sekarang. Ya sih, tapi aku lebih suka jalannya hari-hari dengan santai, ngalir aja gitu. Nanti juga ketemu sendiri jalan hidup kita. Oh iya, terus sekarang apa kamu udah ada rencana buat masa depan kamu? Aku udah ada satu rencana, tapi ya gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah. Jadi kamu masih tetap cuma punya satu rencana aja? Iya, karena menurut aku kalau terlalu banyak rencana malah bikin pusing. Ya nggak gitu dong. Yang ada kalau kita punya banyak rencana itu tuh memudahkan kita untuk memilih opsi lain. Kalau ada rencana kita yang nggak sesuai. Tapi Sya, masa depan itu belum pasti. Nanti kita udah merencanakan ini itu, gagal gak sesuai ekspektasi. Tapi setidaknya kalau kita nggak bisa capai rencana A, kita masih tetap punya rencana B yang harus kita perjuangkan. Emang rencana kamu apa aja untuk kedepannya? Kalau aku sih rencananya itu setelah lulus SMP kan aku mau lanjut ke SMA. Nah setelah SMA rencana aku yang pertama yaitu mau lanjut pendidikan Bintara TNI. Dan rencana aku yang kedua itu mau kuliah di Poltekkes dan ambil jurusan farmasi. Nah rencana aku yang ketiga yaitu mau lanjut kuliah di universitas dan ambil jurusan psikolog. Banyak banget rencana kamu. Kamu yakin bisa mencapai semuanya? Aku sebenarnya punya banyak rencana itu bukan semuanya harus aku capai, tapi itu tuh memudahkan aku. Kalau misalkan aku nggak bisa capai rencana A, aku masih punya rencana B yang harus aku perjuangkan. Jadi aku nggak ngestak pada satu rencana aja. Emangnya kamu punya berapa rencana dan apa aja itu rencana kamu? Aku sih cuma punya satu rencana. Setelah SMP aku bakal masuk SMA, terus aku masuk Universitas UGM untuk ngambil jurusan psikolog. Itu aja sih. Emangnya kalau kamu cuma punya satu rencana, kamu yakin bisa capai rencana itu? Ya yakin lah, kalau kita punya satu rencana kan kita bisa lebih fokus sama tujuan itu. Tapi menurut aku, orang yang merencanakan masa depan dengan rencana alternatif itu lebih cenderung menyiapkannya daripada orang yang cuma punya satu rencana aja. Buktinya Prilly Latuconsina punya banyak rencana alternatif yang udah ia siapkan dan ia bisa mencapainya seperti penyanyi, pemeran, pengusaha, produser, dan penulis. Karena Prilly itu udah menyiapkan dan menyusun dengan rapi untuk masa depannya. Iya sih, tapi menurut aku kalau kita cuma punya satu rencana, kita bisa lebih fokus aja sih sama tujuan tersebut. Ya udah, itu sih terserah kamu. Intinya kita harus buktiin kalau kita punya satu rencana ataupun punya rencana yang banyak, kita harus tetap komitmen pada rencana itu. Jangan sampai ketika kita mau mencapainya, kita tuh langsung berubah-ubah pikiran. Ya betul, jangan lupa juga kita mengiringi dengan doa dan usaha supaya kita bisa mencapai rencana kita di masa depan.